Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran pembuatan ilustrasi karakter menggunakan kerita. Nah, teman-teman, setelah pada video pembelajaran sebelumnya, kita membuat sebuah karakter dengan bentuk dasarnya itu oval bagian kepalanya atau elips ya. Nah, sekarang kita akan coba rubah bagian kepalanya itu dengan bentuk dasarnya adalah segitiga, teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama, kita akan coba buka untuk ceritanya. Saya coba share screen kan. Nah, teman-teman, kurang lebih ini ceritanya ya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita coba duplikatkan terlebih dahulu sketsa dengan bentuk dasar elips yang pernah kita buat sebelumnya. Caranya untuk menduplikatkan di sini kita tinggal klik kanan, lalu duplikat layer or mask ya, teman-teman. Lalu kita rename di sini sketch eh triangle. Nah, kayak gini. Kita lalu hide yang sketch ellipse ya. Berikutnya, langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu menghapus terlebih dahulu bagian yang ini, teman-teman ya. Nah, yang ini kita hapus dulu ya. Untuk apa? Supaya kita bisa menambahkan nanti bentuk dasarnya itu triangle. Cara menghapusnya kita gunakan apa ini? Eraser ya. Eraser mode. Lalu size si brushnya kita coba besarkan sedikit. Lalu kita hapus dulu bagian yang menjadi pembatasnya ya, seperti ini. Lalu berikutnya yang bawah juga, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Dan yang ini juga sama kita hapus dulu. Bisa di zoom untuk lebih presisi ya, cara, proses menghapusnya. Kita zoom. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tinggal kita hapus bagian-bagian yang besarnya ya. Kita coba besarkan juga ukuran size-nya supaya lebih cepat. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita perlu ngapain? Nah, sekarang kita akan coba buat bentuk dasar dari kepalanya itu berbentuk triangle. Kita bisa menggunakan apa? Nah, kita bisa menggunakan shape ini. Namun, sebelum kita gunakan shape-nya, kita atur dulu size brush-nya itu, size si outline-nya itu supaya jadi 10 pixel lagi ya. Karena pada awal pembuatan juga kita membuatnya dengan ukuran 10 pixel. Lalu kita gunakan polygon tool. Nah, kalau sudah dipilih, teman-teman, tinggal kita buat bentuk segitiganya ya. Nah, oke, ini masih eraser, kita matikan dulu erasernya. Nah, habis itu tinggal kita buat bentuk segitiganya, nah gini ya. Nah, kita tinggal buat, teman-teman. Oh, kayak ini terlalu ujung ya. Nah, kita Ctrl Z aja. Kita agak dari atas ya bentuknya. Guys, ini ya berarti, nah ini ke atas. Kita bikin lagi ke bawah. Nah, kita tinggal sambungkan satu sama lain. Kayak gini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita tinggal bikin bagian dalamnya ya. Oke, di sini. Nah, kalau lebih seperti ini teman-teman. Kalau misalkan mau dipersempurnakan boleh. Kita coba sempurnakan. Oke, kita undo dulu. Oh, redo, mohon maaf. Kita redo dulu. Kita coba bikin bagian jadi seimbang pakai apa? Pakai horizontal mirror tool aja. Biar seimbang ya.
Oh, ternyata horizontal mirror tool itu berlaku hanya untuk apa? Hanya untuk brush ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, berarti kita buat secara manual seperti ini saja. Nah, kurang lebih jadi seperti ini, teman-teman ya, untuk bentuk dasarnya. Lalu langkah berikutnya yang perlu kita lakukan kalau kita udah bikin bentuk dasarnya kayak gini, kita perlu ngapain? Nah, kita tinggal, lakukan proses berikutnya, yaitu kita hapus bagian yang tidak kita perlukan ya. Caranya kita tinggal gunakan brush, teman-teman. Nah, di brush ini kita, agak perbesar size-nya, kita hapus bagian yang kita tidak inginkan, jangan lupa kita pencet juga si eraser-nya ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita tinggal hapus, ini untuk bagian dalamnya ya. Nah, seperti ini. Habis itu kita bisa rapikan juga bagian, apa namanya ini, kita bisa rapikan bagian lehernya. Nah, seperti ini, kita bisa perhalus kembali bagian lehernya ini. Nah, kayak gini teman-teman. Atau kita bisa juga pertebal lagi ya, kalau tadi sempat kehapus ya. Nah, bagian-bagiannya bisa dipertebal kembali, kita bisa haluskan kembali. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Bagian atas juga jangan lupa ya, dirapikan kembali. Seperti ini. Kita perbesar size brush-nya. Nah, seperti ini. Berikutnya bagian atas bawah. Ini juga ya. Kita kecilkan brush-nya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita hapus bagian yang belum rapihnya, supaya hasilnya jadi seperti ini. Kurang lebih bentuk dasar mukanya atau wajahnya sekarang jadi bentuk dasar segitiga ya. Oke teman-teman, untuk video penjelasannya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.